Apa itu integrasi? Integrasi adalah proses penyatuan atau penggabungan bagian-bagian yang terpisah menjadi satu yang utuh dan harmonis. Istilah ini dapat digunakan dalam berbagai konteks. Dalam konteks sosial, integrasi sosial adalah proses penyesuaian antara kelompok dalam masyarakat agar tercipta keselarasan dan keharmonisan. Dalam konteks politik, integrasi politik merujuk pada penyatuan kesatuan atau wilayah untuk membentuk suatu sistem pemerintahan yang stabil dan menyeluruh seperti integrasi wilayah dalam sebuah negara. Selanjutnya, dalam konteks ekonomi, integrasi sosial adalah penggabungan kegiatan ekonomi antara negara tercipta pasar bersama, misalnya integrasi negara-negara dalam ASEAN. Dalam konteks matematika, integrasi adalah salah satu operasi dalam kalkulus untuk menghitung luas di bawah kurva atau menghitung jumlah total dari suatu fungsi. Contoh umum, integrasi nasional, usaha menyatukan seluruh unsur masyarakat di dalam suatu negara. Integrasi sistem, penggabungan berbagai sistem atau perangkat lunak menjadi suatu sistem kerja yang terkoordinasi. Berikutnya adalah tujuan integrasi. Tujuan integrasi yang pertama, menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan stabil. Yang kedua, mencegah konflik sosial akibat perbedaan. Yang ketiga, membangun kerjasama dalam keberagaman. Syarat terjadinya integrasi. Yang pertama, adanya nilai dan norma yang terkait. Dan yang kedua, toleransi terhadap perbedaan, kerjasama antara kelompok, dan kesadaran untuk hidup bersama dan rukun. Hoaks dan disinformasi adalah dua konsep yang seringkali saling terkait, terutama dalam konteks komunikasi massa dan media. Hoaks adalah informasi palsu atau berita yang dibuat untuk menyesatkan atau mempengaruhi opini publik. Hoaks seringkali disebarkan melalui berbagai media termasuk media sosial, email, dan situs web dengan tujuan untuk menipu atau mengelabui masyarakat. Hoaks dapat berupa berita palsu, gambar yang dipalsukan, atau klaim yang tidak benar mengenai suatu peristiwa atau individu. Selanjutnya, disinformasi. Disinformasi di sisi lain adalah informasi yang tidak akurat atau menyesatkan yang disebarkan dengan niat untuk mengelabui. Meskipun disinformasi bersifat tidak sengaja seperti kesalahan faktual dalam laporan berita, istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada penyebaran informasi palsu yang sengaja untuk mempengaruhi persepsi atau tindakan orang lain. Disinformasi dapat digunakan dalam konteks politik, pemasaran, dan operasi intelijen untuk menciptakan kesan yang salah atau menyesatkan. Saya mengambil contoh yaitu kasus Ferdy Sambo yang melakukan disinformasi dengan cara memalsukan berita hingga menyebar ke seluruh masyarakat luas. Di sini kami akan menunjukkan video tentang hoaks dan disinformasi. Bang Udin mau beli obat penurun panas dong buat anak saya. Biasanya obat ini. Iya bang. Bu, anaknya sakit, kok beli obat ini? Gak sayang ya sama anaknya? Loh bu, gimana sih? Tentu saja sayang, makanya saya belikan obat ini. Lagian ini demam karena kena hujan. Gini loh bu, obat ini bahaya. Nih saya dapat kiriman dari keluarga saya. Bang Udin juga gak seharusnya menjual obat ini, gimana sih? Tapi bu, Ibu, sebelum menyebarkan berita harus dicek dahulu kebenarannya karena berita itu adalah hoaks. Lagian kasihan juga kan, Bang Udin bisa-bisa tidak ada pembeli mendengar berita itu. Coba perhatikan kiriman pesan tersebut. Tidak jelas sumber beritanya kan?